Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Anissa Fiera dengan NIM 2017-820-163. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan karakter dengan mata kuliah pendidikan karakter dengan dosen pengampu Ibu Fitria Rosmi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter. Karakter menurut bahasa adalah tabiat atau kebiasaan, sedangkan menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Pendidikan adalah sebagai sebuah bangsa yang mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Jadi, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemampuan, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap tujuan, lingkungan, diri sendiri, maupun ke sesama. Kemudian ada 80 butir nilai karakter yang dibagi lagi, yang dikhususkan lagi menjadi 5 karakter, yaitu nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai yang berhubungan dengan diri sendiri, nilai-nilai yang berhubungan dengan lingkungan, nilai-nilai yang berhubungan dengan kebangsaan, dan nilai nilai yang berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian ada karakter yang baik dapat dibangun dengan nilai-nilai moral dan kemasyarakatan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia pada nilai Pancasila. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan berbasis karakter. Dalam kerangka manusia ada 2 karakter, ada yang berlawanan dan berbeda, atau kita sebut dengan yang karakter baik atau dengan karakter buruk. Pada anak-anak kita bisa sebut dengan karakter sehat dan karakter tidak sehat. Namun karakter tidak sehat ini bukan berarti dia tidak akan melakukan hal-hal negatif. Karakter sehat ini bukan berarti dia tidak akan melakukan hal-hal negatif. Karakter sehat ini memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan, kognitif, perasaan, feeling, tindakan, action, dan menurut Thomas, tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan berjalan dengan efektif. Kemudian dari pendidikan karakter ini ada 9 pilar yang bersifat universal. Yang pertama ada cinta Tuhan, kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab, yang ketiga ada kejujuran, yang keempat ada hormat atau disiplin, yang kelima ada dermawan, yang keenamnya ada percaya diri, yang ketujuhnya ada kepemimpinan dan keadilan, yang kedelapannya baik dan rendah hati, yang kesembilannya ada toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian ada nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Ada 18 nilai karakter yang perlu dibentuk di dalam karakter siswa itu sendiri. Yang pertama adalah religius. Mengapa religius? Karena religius adalah penanaman nilai karakter untuk mencintai Tuhannya dan beserta ciptaannya. Kemudian ada nilai jujur. Jujur di sini sangat diutamakan karena siswa perlu menanamkan sifat kejujuran agar dipercaya oleh masyarakat dan lingkungannya. Yang kemudian yang ketiga ada toleransi. Toleransi ini adalah sebagai nilai yang sebagai nilai yang harus ditanamkan. Kemudian ada disiplin. Disiplin adalah sebagai nilai saat mereka disiplin dalam
mengerjakan tugas tepat waktu, datang ke sekolah. Kemudian ada kerja keras. Kerja keras ini adalah saat mereka tekun dalam mengerjakan tugas. Kemudian ada kreatif. Kreatif ini saat mereka berinovasi sendiri dalam menghasilkan sesuatu. Kemudian ada mandiri, kemudian demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kemudian di sini ada langkah-langkah pembentukan karakter. Yang pertama, langkahnya adalah memasukkan konsep karakter pada setiap kegiatan pembelajaran dengan cara 1. Menanamkan nilai kebaikan, knowing the good. 2. Menggunakan cara yang membuat arah memiliki alasan untuk berbuat baik, desiring the good. Jadi di sini anak diajak untuk dengan spontan dia melakukan kebaikan dengan dia mengetahui alasan apa untuk melakukan kebaikan itu. Kemudian mengembangkan sikap mencintai perbuatan baik, loving the good. Kemudian melaksanakan pembuatan baik, acting the good. Yang kedua, membuat slogan yang baik. Jadi di sekolah-sekolah perlu adanya slogan-slogan yang ditempel mungkin di mading, di papan-papan setiap di atas pintu. Itu misalnya contohnya kayak kejujuran, atau misalnya tentang kebersihan. Slogannya mungkin kayak kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian seperti kerjasama, mungkin kayak berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, mungkin seperti itu. Kemudian ada pemantauan secara kontinu. Pemantauan secara kontinu ini maksudnya apa sih? Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan si anak atau kedisiplinan si anak, terus sebagai guru di sekolah, sebagai orang tua di sekolah, kita harus terus memperhatikan kebiasaan si anak atau kedisiplinan si anak, bagaimana anak di sekolah bersikap dengan baik. Kemudian ada peranan pendidikan karakter di sekolah. Yang satu, membentuk pribadi peserta didik yang disiplin dan bertanggung jawab dengan mengetahui hak dan kewajibannya. 2. Memperbaiki sikap dan moral. 3. Mempertahankan nilai-nilai luhur budaya. Yang keempat, melestarikan nilai-nilai luhur dan budaya. Dan keenam, memupuk jiwa Pancasila. Yang terakhir, mungkin bagaimana cara kita mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, pembinaan kejiwaan. Maksud dari pembinaan kejiwaan ini adalah membiasakan kedisiplinan, membangun kesadaran atas apa yang dikerjakan ini seharusnya benar. Yang kedua adalah pembinaan kerohanian. Dengan pembinaan kerohanian ini mungkin dengan cara mengajak sholat, atau mengajak beribadah sesuai dengan agamanya, atau dengan berdoa, dan memperkenalkan nabi-nabi atau rasulnya, memperkenalkan ciptaan-ciptaannya, dengan sehingga dari situ terciptalah kerohaniannya. Kemudian pembinaan kepribadian dengan tadi menciptakan rasa ingin tahunya, kebaikannya, kedisiplinannya, itu dapat menciptakan kepribadiannya. Pembinaan kejuangan. Dengan pembinaan kejuangan ini mungkin dengan rasa cinta tanah airnya, menciptakan rasa bangga atas negaranya, kayak gitu. Pembinaan jasmani. Dengan pembinaan jasmani ini sendiri membina dengan rasa kayak sportivitasnya mereka, ya pembinaan jasmani. Kemudian pembinaan ilmu pengetahuan. Dengan pembinaan ilmu pengetahuan ini menciptakan rasa ingin tahu atau rasa sadar terhadap anak untuk akan sadar ilmu pengetahuan itu penting, teknologi itu penting, rasa belajar dan kecerdasan itu memang diperlukan. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan pendidikan karakter ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.